Kalian tahu nggak sih apa itu sebenarnya nilai mutlak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indah PGRI. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang nilai mutlak. Namun, sebelum proses pembelajaran dimulai, mari persiapkan diri Anda. Pertama-tama, marilah kita berdoa agar proses belajar kali ini berjalan dengan baik. Lalu, setelah kalian berdoa, jangan lupa siapkan buku catatan diri Anda untuk mencatat ulang materi kali ini dan menjawab soal-soal latihan yang akan diberikan. Setelah Anda sudah siap, mari kita belajar. Sebelum mengetahui apa itu nilai mutlak, ayo kita pahami konsep nilai mutlak. Nah, kalian pernah nggak berpikir berapa jarak antara rumah kalian ke sekolah? Pada saat memikirkan jarak tersebut, pernah tidak terlintas berapa nilai jarak tersebut? Apakah bernilai positif, negatif, atau mungkin selalu positif atau selalu negatif? Mengapa demikian? Tentu penasaran bukan? Untuk menjawab rasa penasaran kalian, marilah simak ilustrasi jarak yang berkaitan dengan nilai mutlak. Nah, di sini ada ilustrasi jarak antara rumah seseorang dengan sekolah. Teman-teman bisa tahu nggak jarak itu berapa? Ya benar, jarak itu adalah 900 meter. Tapi, ada yang istimewa nggak dari jarak tersebut? Coba perhatikan. Setelah kalian memperhatikan gambar di samping, kita dapat mengetahui bahwasannya terlihat keistimewaan, yaitu nilai jarak yang ditempuh selalu bernilai positif. Dengan kata lain, jarak antara dua tempat tidak pernah bernilai negatif, sehingga diperlukan konsep nilai mutlak, yaitu nilai non-negatif dari suatu bilangan. Nah, kalau teman-teman di sini sudah memahami konsep nilai mutlak, mari kita bahas lebih lanjut. Simbol nilai mutlak adalah tutup kurung garis lurus, seperti gambar di samping. Nilai mutlak berarti jarak. Nilainya selalu positif, tidak pernah negatif. Apa itu sebenarnya nilai mutlak? Nilai mutlak adalah jarak antara bilangan tertentu dengan 0. Nah, di sini kita punya nilai mutlak 5. Berapa nilai mutlak 5? Berarti jarak antara bilangan 5 dengan 0. Jaraknya adalah 5. Sedangkan jika ditanyai berapa nilai mutlak negatif 3, berarti jarak antara negatif 3 dengan 0. Jaraknya adalah 3. Sedangkan jika ditanyai berapa nilai mutlak daripada 0, berarti jarak antara 0 dengan 0. Berapa jaraknya? Ya, jaraknya 0. Sampai sini sudah dimengerti? Dari ilustrasi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Namun akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, teman-teman harus memahami definisi nilai mutlak sini. Kalau nilai mutlak itu mempunyai dua syarat, jika lebih besar sama dengan 0 dan jika kurang daripada 0. Kita langsung kerjakan aja ya untuk contoh soal. Di sini saya memiliki 4 contoh soal. Teman-teman perhatikan ya. Kita bahas untuk contoh soal yang pertama. Di sini adalah contoh soal pertama, negatif nilai mutlak negatif 4 ditambah nilai mutlak dari 5. Berapa jawabannya? Kita cari dulu hasil dari nilai mutlak negatif 4. Karena negatif 4 kurang dari 0, tadi syaratnya apa? Kita kalikan dengan negatif. Negatif dikalikan negatif menjadi positif. Jadi nilainya menjadi 4 positif. Sedangkan nilai mutlak 5 jadi berapa? Ayo. Nilainya tetap menjadi 5 karena 5 lebih besar sama dengan 0. Jadi jawaban dari nilai mutlak negatif 4 ditambah nilai mutlak 5 sama dengan 9. Untuk contoh soal kedua, di sini ada nilai mutlak 5 dikali nilai negatif mutlak 3 dikurang nilai mutlak 2. Hasilnya berapa yo? Teman-teman sudah bisa mengerjakannya belum?
Iya, hasilnya 13. Karena nilai mutlak 5 hasilnya tetap 5, dikalikan nilai mutlak negatif 3, hasilnya menjadi positif 3 karena tadi minus 3 kurang dari 0. Lalu dilanjutkan dikurang nilai mutlak 2. Nilai mutlak 2 tetap menjadi 2, hasilnya menjadi 13. Untuk contoh soal nomor 3 dan 4, teman-teman sudah bisa mengerjakan belum? Jika belum, kita bahas lebih lanjut ya. Untuk penyelesaian nomor 3, di sini kita memiliki nilai mutlak dari X kurang 1. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita ingat dua syarat tadi ya. Syarat pertama, X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Kita kerjakan dulu untuk syarat pertama. Perhatikan ya teman-teman. Kalau untuk X lebih besar sama dengan 0, nilainya tetap menjadi X, yaitu X min 1. Syaratnya kita tulis tetap X lebih besar sama dengan 0, kita masukkan nilai X-nya, X min 1 lebih besar sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi X lebih besar sama dengan 1. Kenapa X lebih besar sama dengan 1? Karena tadi ada angka min 1, kita pindah ruas menjadi positif 1. Nah, untuk penyelesaian, X pertama kita dapatkan berapa? X min 1. Jika dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan 1. Lanjut, untuk syarat kedua, X-nya kurang dari 0. Bagaimana kalau X-nya kurang dari 0? Berarti nilai X-nya kita kalikan dengan negatif. Nilai X min 1 kita kalikan dengan negatif menjadi min X plus 1. Syaratnya kita tulis kembali. X kurang dari 0 itu kita masukkan nilai X-nya. X min 1 kurang dari 0. Berarti ketika disederhanakan menjadi X kurang dari 1. Nah, teman-teman, kita sudah memiliki berarti nilai X yang 1 dan nilai X yang kedua, yaitu X min 1 jika X-nya lebih besar sama dengan 1. Yang kedua, min X plus 1 jika X-nya kurang dari 1. Sampai situ aja teman-teman untuk jawabannya nomor 3. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah mengerti? Nah, kita lanjut untuk persoalan nomor 4. Di sini kita memiliki nilai mutlak X min 3 sama dengan 5. Ayo, caranya bagaimana? Nah, kita tulis ya caranya sama seperti soal nomor 3 tadi, memiliki dua syarat. Jika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan X-nya kurang dari 0. Untuk X-nya, perhatikan, lebih besar sama dengan 0, nilai X-nya tetap sama. X min 3 sama dengan 5. Nah, X min 3 sama dengan 5 bisa kita operasikan ya teman-teman. Lihat, perhatikan, ketika kita operasikan nilai X-nya menjadi 8. Kita tulis lagi syaratnya jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, ketika kita masukkan nilai X-nya, berarti X min 3 lebih besar sama dengan 0, disederhanakan menjadi X lebih besar sama dengan 3. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah bisa? Ya, kita lanjutkan untuk syarat kedua ya. X-nya kurang dari 0. Nah, gimana kalau untuk X kurang dari 0? Berarti nilai X-nya kita kalikan dengan negatif. Nah, di sini nilai X-nya tadi X min 3 sama dengan 5. Nilai X-nya kita kalikan dengan negatif, menghasilkan menjadi min X plus 3 sama dengan 5. Nah, min X plus 3 sama dengan 5 ini kita bisa operasikan menjadi X-nya sama dengan min 2. Jangan lupa untuk syaratnya. Kita tulis lagi syaratnya, perhatikan. X kurang dari 0. Kita masukkan nilai X-nya, yaitu X min 3 kurang dari 0. Berarti disederhanakan X-nya kurang dari 3. Nah, teman-teman sudah bisa atau belum nih sampai saat ini? Coba persoalan tadi kita kaitkan dengan konsep tadi, yaitu konsep jarak. Kalau tadi nilai mutlak X adalah jarak antara nilai X dengan 0, apakah nilai mutlak ini berkaitan dengan konsep jarak tadi? Persoalan ini berkaitan dengan konsep jarak tadi. Bagaimana? Coba kita buktikan. Kalau misalnya nilai mutlak X sama dengan jarak X dengan 0, berarti di sini nilai mutlak X min 3 sama dengan 5. Yang artinya jarak dari nilai X ke 3 yang berjarak 5. Maksudnya apa sih? Yaitu berarti jarak antara X dengan 3 yang berjarak 5. Apakah X-nya sama dengan 8 dan X-nya sama dengan min 2. Coba teman-teman perhatikan garis bilangan di sini, bahwasanya jarak antara 3 dengan 8 dan jarak antara 3 dengan minus 2 adalah berjarak sama-sama berjarak 5. Berarti X yang tadi kita cari memenuhi persamaan tersebut.
Nah, tentunya mudah bukan teman-teman jika teman-teman sudah memahami konsep nilai mutlak tadi. Jika teman-teman sudah memahami, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu grafik fungsi nilai mutlak. Materi selanjutnya adalah grafik fungsi nilai mutlak. Bagaimana cara membuat grafik fungsi nilai mutlak? Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, membuat tabel fungsi nilai mutlak dari beberapa titik bantu. Langkah kedua, mengisi tabel fungsi nilai mutlak sesuai dengan definisi nilai mutlak. Yang ketiga, terakhir, titik-titik yang diperoleh pada tabel kemudian disajikan dalam sistem koordinat kartesius. Bagaimana sih caranya? Agar lebih jelas, mari kita langsung saja kerjakan contoh soal. Oke, untuk contoh soal di sini ada fx sama dengan nilai mutlak x ditambah 2. Langkah pertama ini tadi, membuat tabelnya. Nah, teman-teman sediakan dulu tabelnya. Tabelnya terdiri dari 3 baris. 3 baris ini adalah keterangan untuk nilai x, nilai y, dan titik koordinat. Untuk kolomnya sediakan saja dulu 9 kolom, karena nanti kolomnya menyesuaikan dengan definisi nilai mutlak. Kita sediakan aja dulu ya 9 kolom seperti di sini. Nah, yang pertama di sini berarti ada baris untuk nilai x. Gimana untuk mengisi kotak-kotak yang ada di sini? Tabelnya, mengisi nilai x-nya bagaimana? Ayo teman-teman. Untuk mengisi nilai x-nya sebenarnya mudah, tapi kita harus pahami dulu syaratnya tadi. Tadi kita punya fx sama dengan nilai mutlak x plus 2. Nah, tadi kan ada 2 syarat kan? Kita cari 2 syarat tersebut. Syarat pertama itu x-nya lebih besar sama dengan 0. Kita masukkan nilai x-nya, x plus 2 lebih besar sama dengan 0 menjadi x lebih besar sama dengan minus 2. Perhatikan ya, syarat tadi tuh berarti ada x lebih besar sama dengan minus 2. Untuk syarat kedua bagaimana? Kita masukkan lagi x kurang dari 0. Kita masukkan nilai x-nya, x plus 2 kurang dari 0 menjadi x kurang dari minus 2. Nah, teman perhatikan ya, kita sudah mendapat nih syarat yang dua-duanya. Syarat pertama itu x lebih besar sama dengan minus 2 dan x kurang dari minus 2. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan kita sudah punya berarti syaratnya, intervalnya, jarak antara x lebih besar sama dengan minus 2 dan jarak antara x kurang dari minus 2. Nilai x-nya kita ambil nih. Berapa angka dari lebih besar sama dengan minus 2 dan kurang dari minus 2. Nah, karena biasanya dalam titik koordinat kartesius kurang dari itu ada di sebelah kiri dan lebih dari ada di sebelah kanan, kita ambil dulu nilai paling kecilnya. Nah, nilai dari kurang dari minus 2. Nilai kurang dari minus 2 ada apa aja nih teman-teman? Ya, ada minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, dan seterusnya. Karena kita ambil dari yang paling terkecil, kita ambil nilai x-nya berarti minus 6. Lanjut, untuk kolom x kedua, teman-teman hanya mengisi dengan berurutan. Di situ berarti ada minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Nah, itu cuma hanya berurutan ya teman, dari kecil sampai yang ke besar. Gitu. Nah, lanjut, untuk nilai y-nya bagaimana yo? Ada yang tahu nggak untuk nilai y-nya? Ya, nilai y itu berarti nilai fx-nya juga ya teman-teman. Di atas kan kita udah tahu nih. Lihat, perhatikan, kita punya nilai x-nya ada minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Sudah memenuhi tabel nilai x. Terus kita masukkan nilai x tadi ke nilai fx-nya atau nilai y. Contoh nih ya, untuk nilai x-nya minus 6, kita masukkan ke fx sama dengan x plus 2. Nah, nilai kita masukkan nilai x-nya, berarti fx sama dengan nilai mutlak minus 6 ditambah 2. Nilai mutlak minus 6 tambah 2 bisa kita operasikan menjadi nilai mutlak minus 6 tambah 2 sama dengan 4, berarti nilai mutlak minus 4. Nah, nilai mutlak minus 4 berapa? Ingat lagi di awal, kalau minus atau kurang dari 0, kita kalikan dengan minus, berarti mendapatkan nilai y-nya sama dengan 4. Benar teman-teman. Nah, untuk nilai berikutnya, teman-teman bisa mencobanya untuk mengisi apakah setelah teman mengisi nilai
Y-nya sama dengan yang saya punya di sini. Dengan cara yang tadi ya teman-teman, tentunya dengan nilai minus X, minus 4, minus 3, dan seterusnya. Dan akan menghasilkan nilai Y-nya seperti yang ada di tabel sini. Ada angka 4, ada angka 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Gitu teman-teman. Lalu bagaimana untuk yang terakhir? Sangat mudah teman-teman. Untuk titik koordinat kita pasangkan saja nilai X-nya dengan Y. Nah, tadi kan ada X-nya minus 6, Y-nya dengan 4. Berarti titik koordinatnya adalah minus 6 dan 4. Sudah segitu. Seterusnya teman-teman bisa pasangkan antara X dan Y-nya. Sudah teman-teman? Nah, jika sudah, kita tinggal titik-titik yang diperoleh tadi kita sajikan dalam sistem koordinat kartesius. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu kan tentang grafik koordinat kartesius. Titik-titik yang tadi kita dapat, gambarnya akan seperti sama di sini. Kalau sama berarti teman-teman mengerjakannya dengan benar. Nah, begitu. Mudah bukan untuk membuat grafik fungsi nilai mutlak? Nah, setelah mempelajari konsep nilai mutlak dan grafik fungsi nilai mutlak, teman-teman bisa mengerjakan lanjutan soal yang ada di sini ya. Karena tujuan pembelajaran hari ini agar teman-teman memahami konsep nilai mutlak dan dapat menggambarkan fungsi nilai mutlak. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi saya melalui via pesan WhatsApp. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan patuhi protokol COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.